Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa lagi-lagi Jakarta banjir, BMKG mengatakan bahwa curah hujan untuk hari ini di wilayah Jadetabek cukup ekstrim yakni 278 mm. Meskipun durasi hujan tidak sepanjang pada tanggal 1 Desember lalu yang mencapai 16 jam, yakni hanya 6 jam untuk hari ini, nyatanya Jakarta dan sejumlah wilayah lain tetap saja kebanjiran. Nah, tahun ini sudah ada 2 banjir besar yakni hari ini dan juga awal tahun. Benarkah banjir ini hanya akibat dari curah hujan yang tinggi semata atau tidak adanya inkapabilitas juga dari pemerintah daerah dalam menangani dan juga mengantisipasi banjir ini? Dan apa solusinya? Pemirsa, apabila kita sudah mendapatkan solusi, bagaimana memastikan agar pemerintah provinsi tidak hanya Jakarta namun juga Jawa Barat dan juga Banten melaksanakan solusi tersebut. Ini akan kita bahas dalam Prime Talk hari ini. Ada sejumlah data yang ingin saya sampaikan untuk Anda terlebih dahulu, di mana ada fenomena badai tropis Ferdinand dan juga Esther yang menurut BMKG ada di sekitar wilayah Indonesia, ini tepatnya di bagian selatan Nusa Tenggara Barat, namun Dwi Korita, Kepala BMKG, mengatakan bukan ini penyebabnya. Penyebabnya adalah yang menjadikan banjir di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi adalah pertemuan massa udara yang memanjang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali, NTT, dan juga NTB. Nah, apa akibat dari banjir ini? Kita bisa saksikan bahwa hari ini cukup masif. Kita akan ke slide selanjutnya, pemirsa. Untuk di Jakarta saja ada 294 RW dari total 2.738 RW yang terendam banjir. Ini untuk wilayah Jakarta saja. Sementara ada lebih dari 100 titik banjir di Bekasi dan juga ada lebih dari ada sekitar 13 titik banjir di Tangerang. Ini jumlah yang tidak sedikit tentunya. Di Tangerang yang paling parah terdampak banjir adalah di daerah Priuk karena mencapai 1,5 meter. Sementara di Jakarta 294 RW dari 2.700-an RW ini bukan jumlah yang sedikit. Ini juga termasuk banjir besar begitu. Pemirsa, saya ingin kemudian beralih ke informasi selanjutnya di mana Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR mengatakan bahwa ada 83 titik lokasi banjir di Jakarta. Nah, 12 diantaranya berada di daerah yang belum dilakukan normalisasi. 8 titik yang belum dinormalisasi berada di Sungai Sunter, kemudian Sungai Cakung ada 2 dan juga di Sungai Pesanggerahan. Sementara apabila kita ingat apa yang disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, awal tahun ini sempat mengatakan bahwa untuk wilayah Sungai Ciliwung ada 33 km yang seharusnya dinormalisasi, namun baru 16 km yang dinormalisasi. Ini artinya 17 km belum dinormalisasi dan proses normalisasi mandek selama 2 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Saya ingin ke grafik sebelumnya, teman-teman, bukan grafik yang ini tapi grafik sebelumnya. Di tahun 2019 kita ingin melihat seperti apa sih sebenarnya anggaran untuk normalisasi Kali Ciliwung dari Pemprov DKI Jakarta. Awalnya adalah 850 miliar rupiah, kemudian dipotong menjadi 350 M, ini untuk tahun 2019. Tahun 2020 ada sedikit peningkatan menjadi 600 miliar rupiah yang sebelumnya hanya 425. Setelah anggota DPRD melakukan lobby-lobby dan juga meminta anggaran dinaikkan, akhirnya Pemprov menaikkan menjadi 600 miliar rupiah di tahun 2020. Nah, anggaran secara keseluruhan, pemirsa, untuk antisipasi banjir di Jakarta untuk tahun 2020 hanya 1 triliun dari APBD DKI Jakarta yang mencapai 87,95 triliun rupiah. Bahkan anggaran antisipasi banjir lebih kecil daripada anggaran revitalisasi trotoar yang mencapai 1,2 triliun rupiah. Nah, saya sekarang akan ke pernyataan Basuki Hadi Mulyono yang lain terkait dengan sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur Jakarta ini yang penting sekali. Basuki mengatakan bahwa kita harus diskusikan dengan gubernur untuk membuat program itu, yakni percepatan normalisasi termasuk di Kali Pesanggerahan juga dengan sodetan Kali Ciliwung ke BKT banjir Kanal Timur. Beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena dari total 1,2 km, 600 meter diantaranya sudah kita kerjakan. Sementara sisanya yakni 600 meter, proses pembebasan tanahnya masih belum berhasil dilakukan atau belum dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apa saja dampak banjir kemudian untuk hari ini? Kita lihat bersama-sama dampaknya dari multi-layer begitu.
kalau untuk transportasi dari rute Transjakarta kemudian dialihkan, bahkan 3 koridor lumpuh dan juga 2 tergenang banjir. Sementara untuk KRL, pemirsa, ini seperti di Kampung Bandan, Kemayoran dan juga Sudirman, bahkan terendam air. Sementara itu 12 tol menurut Jasa Marga, 12 jalur tol di Jabodetabek juga sempat terendam banjir. Nah, Asosiasi Pengusaha Truk mengklaim bahwa dalam 1 hari mereka rugi 30 miliar rupiah dikarenakan tidak bisa beroperasi untuk logistik begitu. Sementara PLN juga harus memadamkan 1.612 gardu listrik di sebagian wilayah Jakarta, Jawa Barat dan juga Banten. Tadi pagi saja pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, PLN memadamkan di Jakarta ada 868 gardu listrik. Kemudian di Jawa Barat ada 711 gardu listrik dan juga di 33 gardu listrik di Banten. Kita bisa bayangkan kerugiannya seperti apa untuk banjir 1 hari ini, namun jumlahnya pun masih dikalkulasi oleh nanti yang akan mengkalkulasi seperti BPS misalnya dan juga lembaga lain. Nah, kita nanti akan berbincang dengan sejumlah narasumber apa sebenarnya menjadi penyebab banjir Jakarta. Dan apabila kita sudah mengetahui solusinya, bagaimana memastikan agar Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat dan juga Pemprov Banten melaksanakan solusi ataupun rekomendasi tersebut. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda berbincang dengan Mulyono Prabowo yang merupakan Deputi Bidang Meteorologi BMKG yang bergabung bersama kami dari luar studio. Pak Mulyono, selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Pak Mulyono, apa sebenarnya yang terjadi hari ini sampai dengan Jakarta 294 RW terendam, 100 titik di Bekasi dan ada 13 titik di Tangerang. Seperti apa sebenarnya hujan hari ini? Anda menjelaskan. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan, pertama kita masih pada kondisi periode musim penghujan yang oleh BMKG memprediksi kurang lebih akan dapat berlangsung hingga bulan Maret. Nah, musim hujan ini sudah berlangsung sejak akhir November, kemudian Desember, Januari, Februari semacam puncak musim hujannya, sehingga kejadian pada kemarin atau tadi pagi yang kita monitor curah hujannya kurang lebih sebesar 278 yang terukur di daerah Kemayoran, kemudian sekitar 265 mm yang terukur di daerah Pulau Gadung. Perlu kami sampaikan bahwa ini bukanlah titik-titik yang tidak hanya 2 titik ini saja, namun beberapa titik yang lainnya juga BMKG memonitor. Memang pada hujan semalam hingga tadi pagi tercatat pada umumnya rata-rata di atas 100 mm dalam 1 hari. Pak Mulyono, tentunya saya ingin kemudian memastikan terlebih dahulu Pak Mulyono, ini hujan memang intensitasnya tinggi dan banjir karena intensitas hujan yang tinggi, artinya yang di Jakarta bukan karena banjir kiriman, tapi memang karena intensitas hujan yang tinggi di DKI Jakarta. Kalau melihat sebaran yang terjadi atau dari data curah hujan yang BMKG monitor, pada umumnya ini lebih banyak konsentrasinya ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, yang curah hujannya di sebagian besar di atas 150 mm. Dan juga ini agak meluas ke timur barat karena di Curug juga sempat tercatat sekitar 119 mm pada pengukuran yang sama. Kemudian di bagian timur di Pulau Gadung sempat tercatat 260, Kelapa Gading sekitar 209 mm. Kalau kita melihat dari bagian selatan atau daerah hulu daripada sungai-sungai yang mengalir di daerah Jakarta, pada umumnya tercatat di bawah 100 mm pada kejadian hujan yang sama. Jadi misalkan di Puncak, kemudian di Pak Mulyono, pada umumnya sekitar 70 mm. Artinya ini akan terjadi sampai kapan Pak? Dan sampai kapan DKI Jakarta, kemudian sebagian wilayah Jawa Barat dan Banten berpotensi kebanjiran lagi tahun ini? Kalau kita melihat, tadi kami sampaikan bahwa periode musim hujan diprediksikan masih bisa berlangsung hingga bulan Maret, sehingga potensi hujan lebat hingga sangat lebat masih dapat berlangsung sampai periode-periode akhir Maret ini. Tentunya kami sampaikan bahwa tidak setiap hari akan turun hujan seperti apa yang terjadi semalam hingga tadi pagi, tapi paling tidak potensi hujan-hujan lebat hingga sangat lebat pada periode
ujung atau akhir memasuki masa musim penghujan ini Baik. masih sangat potensial untuk terjadi. Artinya banjir masih mungkin terjadi sampai dengan awal Maret. Pak Mulyono, apabila membandingkan dengan pada tanggal 1 Januari yang lalu, kita sempat mengalami hujan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya 19 jam. Sementara hari ini berapa lama intensitasnya sehingga kok banjir juga begitu? Pada kejadian 1 Januari 2020, hujan sudah mulai berlangsung kurang lebih jam 4 sore tanggal 31 Desember 2019 dan berlangsung hingga kurang lebih jam 11 pagi tanggal 1 Januari 2020. Jadi kurang lebih sekitar 19 jam durasi. Untuk kejadian semalam hingga tadi pagi berlangsung dari sekitar jam 1 malam hingga sekitar jam 8, jam 9 pagi. Jadi kurang lebih sekitar 8-7 jam periode durasi curah hujan yang terjadi tadi pagi. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa curah hujan yang turun di atas 100 mm yang terjadi tadi pagi atau dari semalam hingga tadi pagi cukup meluas dari barat ke timur, artinya dari wilayah Serang, kemudian dari Tangerang, kemudian termasuk juga Jakarta dan sebagian di Jakarta Timur menyeberang ke wilayah Bekasi. Baik, ini artinya 19 jam kebanjiran, 6 jam, 7 jam, 8 jam pun Jakarta juga kebanjiran. Pak Mulyono, terakhir saya ingin bertanya kepada Anda, BMKG sudah berkali-kali memberikan peringatan, memberikan early warning kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota akan cuaca hujan ekstrim begitu. Bagaimana sebenarnya respon mereka dalam menyikapi rekomendasi dari BMKG? Sejauh ini, Pak? Iya, tentunya BMKG telah secara aktif untuk memberikan peringatan dini yang disebarkan atau didiseminasikan melalui berbagai media komunikasi, apakah itu media sosial ataukah website ataupun melalui call center yang BMKG miliki yang beroperasi selama 24 jam 7 hari. Namun respon masyarakat tentunya sangat menentukan tingkat respon atau tindakan mitigasi di lapangan. Respon Pemprov seperti apa, Pak? Pemerintah daerah, sudahkah mereka melakukan hal yang cukup untuk antisipasi ini? Ya, beberapa kejadian atau beberapa respon yang telah dilakukan diantaranya misalkan perbaikan gorong-gorong maupun drainase, namun perlu kami sampaikan bahwa paling tidak ada 4 komponen yang perlu kita perhatikan dalam menangani banjir seperti ini. Pertama, dari sisi waktu, semestinya tidak pada saat musim hujan, lebih baik semua perbaikan atau persiapan dilakukan pada musim kemarau. Kemudian yang kedua, secara ruang, tentunya tidak bisa hanya dilakukan pada mengikuti daerah administrasi, karena cuaca dan hujan ini tidak mengenal batas wilayah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya saya rasa kultur dan struktur. Kultur dalam artian masyarakat sendiri untuk merespon kondisi cuaca yang terjadi, artinya secara singkat atau secara simpel saja. Kebiasaan untuk membuang sampah yang belum tertata dengan rapi, ini juga akan mempengaruhi struktur drainase atau buangan air yang semestinya lancar. Dan ini kalau dari sisi kultur juga tidak tersentuh, artinya kebiasaan membuang sampah ini juga masih berlaku seperti biasanya, kemungkinan akan memberikan kerusakan pada struktur dalam artian drainase akan bisa tersumbat dan sebagainya. Pak Mulyono Prabowo, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, terima kasih atas waktunya Pak Mulyono, selamat malam. Pemirsa, artinya ada sejumlah poin yang disampaikan oleh Pak Mulyono, namun yang paling perlu kita catat adalah dari diri kita sendiri terkait dengan membuang sampah dan juga bijak dalam mengelola sampah. Dan yang pertama disampaikan adalah persiapan untuk mengantisipasi banjir di musim kemarau. Sudahkah pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten, dan juga pemerintah provinsi yang lain melakukan hal yang cukup untuk mengantisipasi banjir yang dilakukan di musim kemarau? Nanti kita akan bahas, dan juga apa solusi banjir khususnya di Jakarta, di ibu kota kita. Kita nanti akan membahas dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso dan juga pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Dini hari seluruh jajaran Pemprov bekerja di lapangan untuk satu membantu evakuasi daerah-daerah terdampak.
Kemudian yang kedua, membangun pos pengungsian di wilayah-wilayah yang terdampak itu, pos kesehatan, dan pasokan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat. Jadi kita siapkan di semua tempat. Saat ini jumlah RW yang terdampak masih bergerak terus, tapi di atas 200 RW yang terdampak dari 2.738 RW yang ada di Jakarta. Kemudian bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, kontak kami di 112 atau datang di kelurahan terdekat dan kita akan bantu respon semua yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tadi pagi pada pukul 5.50 menjelang pukul 6 pagi, di situ puncaknya masuk ke siaga 1. Saat ini jam 9.10 sudah turun sekarang di siaga 2. Jadi air yang ada di sini kalau Anda lihat itu tidak banyak sampah. Artinya itu air lokal. Dan karena air lokal tidak bergolak, jumlahnya memang cukup besar karena itu sampai pada siaga 1, bukan air kiriman. Sampai air lokal dan sampai siaga 1 artinya jumlahnya cukup banyak. Nah, sekarang kita konsentrasi pada penanggulangan bencana di masyarakat. Jadi konsentrasi kita ke sana, semua sumber daya kita lakukan, kita siapkan untuk terjun, semua kegiatan Pemprov difokuskan ke lapangan. Benarkah hanya ada slim chance atau kesempatan yang sangat tipis agar Jakarta bebas banjir? Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisasi banjir di ibu kota negara saat ini? Saya sudah bersama dengan Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta. Bang Yos, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Mas Agus Pambagio, pakar kebijakan publik. Mas Agus, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Bang Yos lebih dahulu. Dari waktu ke waktu, banjir. Tahun ini, dalam waktu 2 bulan, kita kebanjiran 4 kali. Yang gede, Bang Yos, 2 kali. Hari ini dan juga awal tahun. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Jakarta dan juga pemerintahnya? Ya. Jadi hari ini malah tenggelam ya. Hari ini tenggelam semua juga. televisi itu nyiarkan soal banjir 1 hari penuh gitu. Betul. Nah, artinya memang perlu kita bahas lah gitu. Jadi menurut saya akan berusaha ngomong secara objektif ya. Dari pertama mari kita coba lihat ya dari aspek geografis. Oke. Kota kita Jakarta ini. Jakarta ini kota pantai, ya kota dekat pantai gitu ya. Lalu apa namanya sayangnya ya kota ini flat gitu. Dengan pantainya flat. Kan ada kota yang pantai terus pantai ini tapi terus tinggi kayak Istanbul misalkan angkring begini kan banjir. Nah ini flat artinya. Nah dari 30% tanah Jakarta ini di bawah permukaan air laut. Dulu berupa rawa-rawa gitu kan, makin kering makin dihuni orang, udah penuh sekarang. 30%. Dan tempatnya terpencar di mana-mana bukan menyatu gitu kan. Nah kemudian ada 13 sungai yang mengalir dari selatan menuju ke laut. Ini kan hukum alam nih, air mencari laut lewat Jakarta tanpa izin nih. Tidak tanggung-tanggung 13 sungai. Bukan ke dalam tanah ya? Banyak kota ya, yang kelautan air ada 1 sungai, kelewatan sungai 2 sungai, ini 13 sungai. Nah inilah masalahnya, kesimpulannya apa? Jakarta rawan banjir. Gitu. Oleh karena itu ada 3 jenis banjir. Pertama adalah rob. Ya, jadi kita disapu air laut. Air laut kan lagi pasang lah. Betul. Pasang pada cuaca yang ekstrim. Tetapi itu korbannya di pantai utara aja. Itu artinya Jakarta Utara lah korbannya itu kan. Nah, yang kedua adalah hujan lokal. Hujan lokal itu Jakarta aja yang hujan. Jadi di atas pun tidak hujan. Kok tetap ngecembang? Nah, karena 30% tadi di bawah permukaan laut. Gitu kan. Yang ketiga adalah akibat 13 sungai itu. Nah inilah yang paling sulit adalah mengatasi akibat ada 13 sungai. Kita sudah punya blueprint-nya belum? Jakarta sudah punya blueprint, oke, ini daerah 30% misalnya di bawah permukaan laut, daerahnya flat, kita sudah punya rencana besar belum? Ya sudah saya bikin. Sudah dibikin. Jadi apakah dijalankan oleh pemerintahan dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini? Ada yang menjalankan, ada terus mandek gitu kan. Jadi rob tadi kan, bagaimana penyelesaiannya? Kita membangun namanya giant sea wall. Dari mana pikiran itu? Saya tuh dibanding ke Belanda sana. Negeri dikepung laut kok nggak banjir, itu gimana? Aku belajar, pakarnya saya datangkan di sini. Jadi daerah utara itu bikin giant sea wall itu tadi nanti berfungsi untuk tol segala macam. Ini kan belum pernah dibangun. Tapi oke lah ini bukan prioritas lah katakan gitu ya. Karena memang kalau ropon hanya di utara saja gitu. Nah yang kedua hujan lokal. Hujan lokal ini cara mengatasinya dipasang pompa-pompa air. Disedot, dibuang ke sungai yang paling dekat, nanti kadang terbalik buang ke laut. Kan kira-kira kayak begitu konsepnya.
Nah, namanya yang akibat aliran 30 sungai inilah yang paling sulit. Tetapi sudah ada blueprint-nya. Apa yang harus dilakukan di hilir di Jakarta dan apa yang harus dilakukan Apa yang harus dilakukan di Jakarta? Di Normalisasi Jakarta ini itu? Normalisasi sungai. Sungai kan sudah direklamasi, Oke, sudah ditempati. Yang kedua juga gorong-gorong ini sekarang resapan air sudah di mana-mana di Oke, hilir. tapi PUPR sempat mengatakan bahwa dari 33 km wilayah atau panjang dari Sungai Ciliwung yang harus dinormalisasi, yang baru dinormalisasi 16 km dan 2 tahun terakhir mandek. 17 km tidak ada langkah apapun dari gubernur yang baru yakni Anies Baswedan. Mas Agus, saya ingin bertanya kepada Anda kemudian, betulkah sebenarnya harapan kita begitu tipis untuk Jakarta terbebas dari banjir, Mas? Begini, sekali lagi Jakarta tidak mungkin bebas dari banjir, tidak mungkin. Sejak zaman Belanda makanya ada 13 sungai itu adalah untuk menyalurkan itu karena rendah. Ditambah setelah sekian puluh tahun merdeka, kita membangun Jakarta dengan melanggar berbagai macam peraturan, terutama tata ruang. Jadilah daerah resapan itu tidak ada. Lalu pemerintah gagal membangun spam untuk air minum. Sehingga orang semua ngambil air tanah. Land subsidence turun drastis. Jadi sudah tambah ke dalam. Makanya untuk melanggar itu dilakukanlah normalisasi sungai itu kan memperlebar ke sesuai ukuran aslinya. Tadi blueprintnya ada. Lalu memperdalam. Dan itu setiap saat harus terlalu dikeruk karena sedimentasinya tinggi. Di Rotterdam, di Belanda tadi Pak Sojo cerita, itu kapalnya 24 jam itu kapalnya ngeruk itu. Karena Di Jakarta seperti apa nggak pengerukan ada itu? kan. Ya 2 tahun ini kan tidak ada sama sekali. Sampah nambah ditambah, orang kita jorok sekali. Mau buang dari naik mobil Mercedes. Anda melihat pengerukan di periode ini Nggak ada, saya belum pernah lihat. belum pernah lihat? Dan juga pengambilan sampah itu kan harus rutin diambil. Orang yang buang, lalu tidak harus ada penalti segala macam. Orang yang membuang itu masa buangnya ke sungai. Baik, saya juga ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa kami sudah berusaha, pemirsa, untuk mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bergabung dalam forum ini dan juga mencari solusi bersama dan sudah didelegasikan ke salah satu tim TGUPP, namun yang bersangkutan tim dari TGUPP kemudian membatalkan untuk bergabung bersama kita tadi 2 jam sebelum Kenapa kita on air. TGUPP bukan SKPD? Kan Kita tugasnya mencoba SKPD. dari berbagai macam pintu. Kita sudah mencoba dari berbagai macam pintu. Namun tadi yang confirm sebenarnya anggota dari TGUPP, namun batal datang begitu. Mas Agus, kemudian kalau misalnya kita tidak mungkin bebas banjir, tapi kita bisa meminimalisir. Apalagi Bang Yus mengatakan mengendalikan. Apalagi iya. kita sudah punya blueprintnya. Iya. Menurut Anda blueprintnya mana yang tidak dijalankan? Ya sekarang nggak usah, kita nggak lihat blueprint sekarang ya. Tapi artinya yang sudah pernah dilakukan oleh gubernur siapapun itu mengurangi banjir itu harus dipertahankan. Jangan diubah karena urusan politik. Contohnya? Contohnya sekarang pengerukan kali kan sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya, dilakukan pengerukan Normalisasi. penturapan dan sebagainya, normalisasi atau apa namanya. Lalu pengambilan sampah setiap saat dijaga itu kan. Kan tidak ada lagi, bahkan kan anggarannya juga dipotong. Nah itu kan menjadi persoalan. Kenapa yang sudah baik dihilangkan hanya demi alasan politik? Nggak betul menurut saya. Apa kemudian yang menyebabkan ini menjadi alasan politik, Bang Yos, menurut Anda? Kalau misalnya normalisasi ini penting, itu kan harus menggusur masyarakat yang di Iya. situ. Tapi ini kan tidak sedang gusur. Saya sudah mulai dari Kali Angke. 4.000 kakak saya pindahkan. Kayak apa aku demo di hujat-hujat sama LSM. Tetap aja saya, karena sudah siapkan rumah susun di Cengkareng itu. Dan perwakilan mereka, bapak-bapak, ibu-ibunya, anak-anak sebelum saya gusur ini, tak bawa dengan bis ke sana, lihat, nanti kalian tinggal di sini. Apalagi perabotannya sudah ada. Kamar yang biasanya 21 meter persegi, saya bikin 36, jadi 2 kamar. Oke. Gitu. Nah, ini masalahnya kan, karena ini tidak populis kan. Artinya sebenarnya masalah ada di ketidakinginan Iya. untuk menggusur, untuk Iya. normalisasi sungai. Karena Mas. kampanyenya tidak akan menggusur lagi. Kampanye Anies. Iya, kan tidak ingin menggusur. Ya nggak bisa. Menormalisasi kali itu harus menggusur karena daratannya sudah semakin mendekat, melebar. Lalu dibangunlah situ, muncullah IMB kalau ada gitu kan. Apakah itu menjadi satu-satunya solusi, Mas Agus? Loh, Tidak ada salah hal yang satu lain? solusi yang kritis karena apa? Sungai kan menampung air. Ya. Ya kan, ini kita semakin dalam, sungai juga harus diperdalam dan diperlebar sesuai ukuran aslinya, Baik. minimal. Ya. Itu waktu itu penduduknya masih sedikit. Baik, gitu. baik. Artinya penggusuran atau merelokasi warga di sekitar sungai ini menjadi penting. Nah, apakah nanti normalisasi atau naturalisasi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, informasi terkini pantauan banjir di sejumlah titik di Jakarta akan dilaporkan oleh dua rekan kami. Ada Yusrin Zata dari kawasan Cipinang, Jakarta Timur dan Sisilia Sinabariba dari kawasan Green Garden, Jakarta Barat. Saya akan ke Zata terlebih dahulu. Zata, seperti apa pantauan Anda hingga malam hari ini di sana? Ya, saat ini saya sedang berada di perumahan Cipinang Indah di mana banjir ini sudah melanda perumahan ini sejak dini hari tadi, di mana saat ini menurut keterangan dari pihak Basarnas ini air sudah mulai surut, di mana jika tadinya ini ketinggian air mencapai 1,2 meter, namun saat ini sudah mencapai 1 meter saja di dalam komplek perumahan Cipinang Indah ini. Dan untuk proses evakuasi sendiri ini sudah dihentikan sejak petang tadi karena memang ini sudah tidak ada permintaan evakuasi dari masyarakat karena sepertinya masyarakat Cipinang Indah ini sudah meninggalkan rumah dan sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dan untuk pengungsian sendiri ini pihak Kelurahan Pondok Bambu sudah menyediakan 2 posko pengungsian, yaitu yang pertama ada di kantor Kelurahan Pondok Bambu di mana totalnya ini sudah ada 86 jiwa yang mengungsi. Kemudian untuk tempat pengungsian yang kedua ini ada di Masjid Al-Husna di mana ada 181 jiwa yang mengungsi. Dan berikut adalah keterangan dari Basarnas selengkapnya terkait dengan banjir di Jabodetabek. Saya lihat tadi di beberapa tempat seperti Jakarta Pusat yang tanggal 1 itu belum terlalu banyak terdampak. Tapi yang kali ini sudah hampir merata. Di Jakarta Pusat pun sudah banyak yang terdampak. Namun kita sudah memprediksi ada beberapa tempat yang menjadi langganan banjir. Ya, ada hujan yang tidak pernah yang selalu turun. Itu sudah kami antisipasi untuk menyiapkan tim SAR kita untuk memberikan bantuan. Demikian Rory update dari Cipinang Indah. Saya akan ke Sisilia sekarang. Sisilia, Green Garden pada tanggal 1 hingga 2 atau 3 Januari yang lalu adalah salah satu daerah paling parah di Jakarta yang terdampak banjir. Untuk banjir kali ini, seperti apa situasi terakhir di sana? Rory, beberapa menit yang lalu kami sempat mengikuti pihak TNI untuk melakukan evakuasi sejumlah warga yang ada di komplek perumahan Green Garden, dan malam ini ketinggiannya masih sekitar 30 sampai dengan 40 cm. Sementara di titik lain atau di blok lain yang ada di komplek perumahan Green Garden ketinggiannya sudah surut di 10 cm. Ini tentu sudah jauh surutnya jika dibandingkan dengan pagi tadi yang ketinggiannya mencapai 1 meter. Sementara itu untuk di Jalan Panjang Raya yang merupakan jalan masuk menuju ke komplek perumahan Green Garden, ketinggiannya juga sudah surut di sekitar 10 sampai dengan 20 cm, namun kendaraan masih belum dapat melintas di sepanjang Jalan Panjang Raya hingga ke lampu merah Kedoya Raya. Proses evakuasi juga masih terus dilakukan oleh pihak TNI maupun pihak Satpol PP. Tidak hanya evakuasi untuk warga yang ada di komplek perumahan Green Garden, namun juga untuk sejumlah karyawan yang berkantor di Jalan Panjang Raya yang akses menuju kantor mereka tidak dapat dilalui kendaraan, sehingga sejak sore tadi kami melihat ada ratusan karyawan yang juga sudah dibantu proses evakuasi atau proses untuk melewati banjir yang menggenangi kawasan Jalan Panjang Raya. Pihak kecamatan tadi juga sempat meninjau langsung bagaimana kondisi terkini di sini, dan mereka mengungkapkan bahwa memang jika biasanya banjir yang menggenangi kawasan ini surut dalam waktu 6 jam, untuk kali ini banjir surut lebih lama, bahkan ini sudah lebih dari 12 jam, namun banjir juga belum surut. Hal ini disebabkan karena beberapa kali yang ada di sekitar kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat masih penuh, seperti Kali Angke, Kali Pesanggerahan, kemudian ada Kali Boulevard dan juga Kali Pesing, sehingga air yang ada di kawasan ini tidak dapat dialirkan ke kali-kali tersebut. Karena jika dialirkan ke sana, ini artinya air akan meluap kembali dan kembali menggenangi perumahan warga. Untuk sementara, Rory, demikian. Kembali ke Anda di studio. Sisilia Sinabariba dan juga Yusrin Zata, terima kasih teman-teman dari Cipinang dan juga dari Green Garden, Jakarta Barat. Saya akan kembali ke Bang Yos sekarang. Bang Yos, apa sih sebenarnya kesulitan paling mendasar untuk mengatasi banjir di Jakarta, Bang? Ya, di hilirnya saya kira dari semua persoalan, ada drainase, ada resapan air. Prioritasnya adalah sungai dinormalisasi. Sungai dinormalisasi ya, itu karena itu kan prioritasnya. sempit kan, sehingga kalau ada curah hujan yang tinggi pasti aja meledak kan gitu kan. Kenapa kok sempit? Dihuni orang, direklamasi. Kalau misalnya Bang, tempat untuk merelokasi ini misalnya di rumah susun ataupun dimanapun sudah siap, tentu saja relokasi tidak akan sesulit itu begitu. Menurut Anda kenapa saat ini relokasi begitu sulit selain janji politik? Iya, ada sajalah yang memprovokasi mereka itu, tapi kita harus tegang demi kebaikan dia, ya tinggal di rumah yang lebih
sehat kan untuk keluarganya. Kan ada air bersih di sana, ada ledeng, ada segala macam kan air dusun. Nah yang kedua juga untuk kepentingan banyak orang kan. Jadi mestinya kita harus tega, tetapi tanda petik yang bijaksana. Kita kan nggak sekedar ngusur kan. Tapi menciptakan Ada solusi tempatnya juga. Kan, gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Tega tapi Karena bijaksana tidak menurut sedikit Anda ya. 13 sungai. Gitu, dan semuanya ada hunian semua di situ. Oke, Mas Agus, menurut Anda seberapa siap sebenarnya proses relokasi normalisasi untuk memindahkan warga di sekitar sungai ini, utamanya Ciliwung, ke tempat yang lebih layak, Mas? Ya, sekarang kan belum dibangun persiapan bangunannya untuk memindahkan relokasi kan belum. Karena memang niatnya kan tidak melakukan relokasi kan begitu. Ya, jadi ya begini dampaknya, dan sungainya juga tidak dikeruk. Kan harus dikeruk dan dibereskan kiri kanannya, dasnya harus dirapikan untuk inspeksi dan sebagainya. Jadi kalau itu tidak dilakukan, ya nggak tahu, karena Jakarta sudah pasti banjir. Saya nanti akan kembali dengan segmen selanjutnya, teman-teman, dengan apa solusi yang terbaik yang harus dilakukan oleh Pemprov. Tidak hanya DKI, namun juga Jabar dan juga Banten yang kebanjiran hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya ingin mengajak Anda kembali untuk melihat politik anggaran terkait dengan penanganan banjir, bahwa tahun 2019 anggaran untuk normalisasi Ciliwung berkurang di APBD DKI Jakarta dari 850M menjadi 350M. Di tahun 2020 anggaran normalisasi Ciliwung hanya 600M, yang sebelumnya hanya 425. Ini pun setelah DPRD minta dinaikkan. Nah, anggaran antisipasi banjir, bawah sendiri pemirsa, tahun 2020 hanyalah 1 triliun. Padahal APBD DKI mencapai 87,95 triliun. Nah, angka 1 triliun ini bahkan lebih rendah daripada anggaran revitalisasi trotoar yang mencapai 1,2 T. Soal anggaran, Mas Agus, apa catatan Anda? Ya begini, di anggaran itu kan selalu dibicarakan oleh pihak DPRD. Tentu harus ada alasan-alasannya kenapa menjadi 1 T, mencapai 1,2 T. Trotoar juga penting, pengendalian banjir juga penting. Lalu persoalannya, apakah trotoar sekarang hari ini kan ributnya karena bangun trotoar banjir. Jadi diinvestigasi saja, itu bangunnya nutup drainasenya atau tidak. Lalu keluarnya bagaimana, dia tingginya bagaimana, itu kan harus diinvestigasi. Apakah tidak ada koordinasi ketika membangun trotoar itu dengan Dinas Tata Air, Tata Kelola Air? Ya harus ada. Menurut Anda saat ini ada atau tidak, Mas Agus? Kalau ini terjadi, ini kita belum investigasi ya. Kalau itu kejadian seperti yang dibahas hari ini di media sosial dan sebagainya, berarti itu tidak ada koordinasi. Kalau ada koordinasi tentunya harus jelas, kan ada standarisasi turun. Nanti tanya Pak Yo. Ada standarisasi besaran drainase itu ada dan harus dibersihkan. Yang menjadi persoalan kan kita ini jorok, masyarakat kita ini jorok. Tapi jadi Jakarta juga butuh trotoar, Mas Agus. Ya butuh, kalau enggak transportasinya kan tidak integrasi. Kan harus ada angkutan umum jalan. Kalau sekarang kita jalan ditabrak sepeda, ditabrak motor, ditabrak mobil kan berarti nggak betul. Trotoar dan banjir itu betul sama-sama pentingnya. Persoalannya apakah iya cukup 1 T? Apakah 1 T masuk semua ke situ atau ada yang dikorupsi? Itu kan persoalan lain lagi. Ya kan? Nah, hal-hal ini yang menurut saya perlu diinvestigasi. Baik. Gitu. Bang Yos, ini tadi dari anggaran saya ingin bertanya soal solusi. Solusi di hilir terlebih dahulu sebelum kita ke hulu. Apa solusinya di hilir, Bang? Di hilir kan dulu tadi kan prioritas sungai dinormalisasi ya. Rakyat, masyarakat ya, setiap rumah, toko, kantor diwajibkan bikin resapan sebanyak-banyaknya resapan air kan untuk ngurangi semuanya itu kan. Yang ketiga gorong-gorong, drainase primer, sekunder harus oke semua itu. Namun kalau itu terbangun semua sudah cengdi semua lah katakan gitu ya. Lalu tidak banjir lagi, banjir. Karena masih ada masalah karena di hulu. hulu tidak dikendalikan Oke, gitu loh. Pada curah hujan yang tinggi apalagi ekstrim gitu kan. Kita akan bahas soal hulu, Bang Yos Namin, mohon maaf saya harus tidak terlebih dahulu. Kami akan segera kembali, akan kita bahas masalah soal hulu. Dikarenakan sempat di awal tahun kemarin Gubernur DKI Jakarta sempat menyalahkan daerah-daerah hulu, dan bahkan Bupati Bekasi sempat mengatakan bahwa saya bukan avatar yang bisa mengendalikan air begitu. Kita akan kembali membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bang Yos, menurut Anda solusi di hulu dan saran untuk Gubernur DKI? Iya, jadi di hulu itu memang dari konsep kita dulu ya, itu harus dibangun situ-situ raksasa, waduk raksasa, 3-4 biji, daerah selatan ya, untuk mengalirkan air sungai itu sebelum masuk Jakarta ditampung di situ dulu. Nah pada musim hujan gini sebagai kantong air, tapi pada kemarau untuk irigasi, untuk pertanian, untuk rekreasi, untuk sport gitu kan ya. Nah
ini memang tidak bisa dijangkau oleh Gubernur DKI karena dalam undang-undang itu sungai yang melewati 2 provinsi atau lebih ini kan lebih Jawa Barat, Jawa Barat, Banten dengan DKI. Memang harus pemerintah pusat. Dan saya sudah mendengar dan sudah yakini bahwa pemerintah dalam PUPR juga sudah membuat rencana itu. Ini kan kita harus koordinasikan dan mungkin itu prioritaskan untuk ke depan. Nah dalam waktu yang singkat ini sudah kayak begini, nggak usah ribut lah sekarang. Bagaimana memobilisir semua potensi kekuatan yang ada untuk bersama-sama mengevakuasi yang layak kepada para korban. Itu sekarang saya kira di situ fokusnya. Terakhir, apa saran Anda untuk Gubernur DKI? Ya sekarang laksanakan saja penanggulangan banjir, pengurangi risiko banjir. Jangan risau dengan janji politik. Janji politik tidak harus dilaksanakan kok. Janji politik tidak harus dilaksanakan. Tidak harus dilaksanakan, kan itu janji untuk mengambil suara. Banyak bohongnya. Ya, setelah selesai kan sudah ada, lakukanlah. Ini terkait penggusuran itu, relokasi. Memang harus digusur. Asal disediakan tempat, jangan digusur lalu dibuang saja. Sekali lagi, laksanakan untuk normalisasi ini karena salah satu saja ya. Baik. Yang lainnya banyak. Jangan untuk buang gubernur sampah. yang lain, Banten dan juga Jabar, ini kan kebanjiran juga wilayahnya. Ya. Sama saja untuk sana juga kan dia kesini sisinya lebih ke laut ya. Kalau di rem tadi Pak Yos bilang di atasnya terus dia akan lebih mengecil. Tapi sekali lagi semuanya sungai itu dibuat untuk menampung air, bukan untuk tempat sampah. Dan juga bukan untuk menampung warga. Dan juga bukan buat janji politik. Baik, terima kasih teman-teman. Bang Yos, terima kasih. Mas Imam, terima kasih. Pemirsa, terima kasih atas waktu Anda untuk menyaksikan Prime Talk malam hari ini. Semoga banjir tidak terjadi lagi dan juga bisa segera menemukan solusi. Salah satunya adalah normalisasi atau naturalisasi sungai-sungai di Jakarta. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.